Pertemuan ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inverse transformasi Laplace dan sifat-sifatnya. Ya. Jadi inverse, kebalikan. Atau transformasi Laplace balik. Nah, itu namanya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah bahas transformasi Laplace sama dasar-dasar, ya kan, definisi dasar-dasar. Nah, jika transformasi Laplace, Ft kan simbolnya kan F besar T untuk Laplace ya, adalah Fs. Ft-nya itu rumus fungsi F-nya, Laplace-nya ditulis F kecil s, adalah Laplace dari F besar T, ya, sama dengan Fs. Maka Ft, tuh, fungsi F besarnya itu disebut inverse dari transformasi Laplace, ya, atau kebalikan dari. Nah, ditulislah seperti ini. Nah, transformasi Laplace yang dinotasikan dengan Ft sama dengan inverse Laplace dari Fs. Kan Laplace-nya itu sendiri adalah Fs, ya, F kecil s. Sedangkan apa namanya itu ya? Kebalikan dari derivat, ya. Inverse dari Laplace itu sendiri F besar T. Ditulis Laplace inverse. Contoh Laplace dari ini kurang besar tulisannya, besar dikit aja deh. Nah, ini Laplace dari eksponen pangkat A kali T. Ini sudah ya minggu lalu ada deh. A-nya itu diganti dengan K. Ingat ya, 1 sama dengan 1 per S kurang K. Minggu lalu. Nah, kalau di sini dia pakai A, T, maka Laplace-nya adalah 1 per S kurang A. Maka inverse Laplace dari 1 per S kurang A adalah eksponen pangkat A kali T. Jadi kita cari rumus fungsi asalnya, ya. Sama kayak kalau turunan dari suatu fungsi, berarti kita cari fungsi awalnya sebelum dia diturunkan. Nah, tapi bukan inverse namanya kalau itu kan, integral. Kalau ini inverse adik-adik. Sama kayak apa ya? 2, misalnya angka 2. Inverse jumlahnya kan minus 2, kan gitu. Kalau inverse jumlah, supaya hasil dari penjumlahnya itu adalah 0. Sehingga kalau angka 2, inverse-nya minus 2. Sedangkan untuk inverse perkalian dari 2 adalah setengah. Inverse perkalian, hasil perkalian suatu dua buah angka itu harus 1. Ya kan? Inverse perkalian 2 adalah setengah, inverse penjumlahan 2 adalah minus 2. Nah, sama kayak gini, inverse dari 1 per S kurang A atau 1 per S kurang K adalah eksponen pangkat A T atau eksponen pangkat K kali T. Ya. Nah, berikut rumus-rumus inverse untuk transformasi Laplace. Sebenarnya ada tabelnya nih adik-adik, kalau mau dibuat tabel boleh saja ya. Nah, inverse dari Laplace 1 per S sama dengan 1. Karena Laplace dari 1 adalah 1 per S. Nah, buktinya ini ya. Pakai rumus Laplace 1 itu T pangkat 0. T pangkat 0 kan 1 ya. Berarti kan 0 faktorial per S pangkat 0 tambah 1. Jadi 1 per S. Nah, sehingga Laplace dari Laplace inverse dari 1 per S adalah 1. Tinggal membalik-balikkan ya. Atau contoh kedua, Laplace inverse dari 1 per S pangkat N tambah 1. Nah, 1 per S pangkat N tambah 1 itu sama dengan T pangkat 0 per N faktorial. Ini rumus Laplace ya, Dedek. Pertemuan ke-11 mungkin ada Ibu kasih apanya ya? Tabel Laplace. Itu biasanya ada di situ, Dedek. Laplace dari T pangkat N per N faktorial adalah 1 per S pangkat N tambah 1. Ya. Ini simbol N faktorial ya. N tambah 1. Ya. T pangkat N per pembacanya ini ya. Mirip faktorial juga. Kok di matematika apa namanya itu? N tambah 1. Ya. S besar dari 0. N-nya besar dari min 1.
bukti, bisa diperhatikan. Nanti kita cari ya, ini simbolnya bacanya apa. Seperti ini. Tapi dia hubungannya ke faktorial biasanya itu, Adik-adik. Contoh ketiga, pembuktian. Ini 1/S kurang A, ini sama kayak tadi ya. Laplace inverse Laplace dari 1/S kurang A adalah eksponen pangkat A kali T. Karena Laplace dari eksponen pangkat A kali T adalah 1/S kurang A. Atau kalau A-nya diganti K, maka yang di sini juga ganti dengan K, 1/S kurang K. Nah, sedangkan yang keempat, Laplace inverse atau inverse Laplace dari omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah sinus omega kali T ya. Omega kali T ini sudut, Adik-adik. Kalau Adik-adik belajar fisika, ada kecepatan sudut ya, kecepatan angular. Ada kecepatan linear biasa. Nah, ini kayak simbol kecepatan sudut omega T. Karena Laplace dari sinus omega T adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Kayaknya nggak dibuktikan secara rumusnya, Dedek tinggal membalikkan ya inverse. Nah, kenapa seperti itu? Karena rumus Laplace itu sudah berketentuan, dia sudah ada kaidahnya, jadi nggak kita buktikan secara derivatif, kita buktikan secara integral, nggak. Langsung gunakan ketentuan tersebut. Nah, jadi kalau Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat, maka otomatis Laplace inverse dari omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sinus omega kali T. Gitu. Nah, yang kelima juga sama ya, tapi kalau cosinus omega T, dibalik dia S-nya di atas, yang tadi kan omeganya di atas ya, sekarang S di atas, per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Tinggal dibalikkan karena Laplace dari cosinus omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, tinggal membalik-balikkan kan, sama kayak turunan sinus adalah cosinus kan gitu ya. Sinus X sama dengan turunannya cosinus X, maka integral cosinus X adalah sinus X. Ya. Integral cosinus X adalah sin X. Gitu. Ini juga sama Dedek, karena ketentuan atau kaidahnya sudah ada, jadi tidak kita buktikan secara rumus lagi, gitu. Baik secara derivatif maupun integral. Ini sinus hiperbolik. Ya, Laplace inverse hiperbolik dari A kali T adalah A per S kuadrat kurang A kuadrat, maka Laplace inverse dari A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah sinus hiperbolik dari A kali T. S-nya lebih besar dari mutlak nilai A. Kosinus hiperbolik juga sama ya, dia pakai S sama A. Kalau yang sinus biasa kan omega per S kuadrat kurang omega kuadrat. Kalau sinus hiperbolik A per S kuadrat kurang A kuadrat ya, Laplace-nya. Sehingga untuk inverse-nya tinggal dibalikkan saja. Nah, inverse transformasi Laplace. Kosinus hiperbolik juga sama, jadi tinggal ganti A-nya dengan S. S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Laplace dari kosinus hiperbolik dari A kali T. Maka Laplace inverse dari S per S kuadrat kurang A kuadrat adalah kosinus hiperbolik A kali T. Nah, itu sudah ada kaidah atau ketentuannya, ya. Jadi tidak kita buktikan lagi secara rumus, derivatif maupun integral. Nah, berikut sifat inverse dari transformasi Laplace. Yang pertama adalah sifat kelinearan. Ini sudah ada di integral ya, jadi kalau belajar integral, misalnya integral x kuadrat ditambah 5x, ya, dx. Nah, nanti sifat kelinearan berlaku, tadi berapa? X kuadrat tambah 5x, berarti integral x kuadrat dx ditambah integral 5x dx. Di apa ya? Dipisah-pisah dia. Itu sifat integral. Sifat kelinearan dari integral. Nah, kalau kelinearan pada Laplace, jika Laplace inverse Laplace sama aja ya.
Jika Laplace inverse dari F1S adalah F besar 1T, sama kayak tadi ya, Laplace inverse dari Fs sama dengan F besar T. Ini kalau indeks 1, ya indeks 1 juga F-nya. Dan Laplace inverse dari F2S adalah F besar 2T. Maka Laplace inverse dari C1 F1S ditambah C2 F2S sama dengan C1 Laplace inverse dari F1S ditambah C2 Laplace inverse dari F2S. Jadi C-nya itu di luar. Misalnya gini lah ya. Oh, kalau integral kan kita gini, ya integral 5 eksponen besar kali. 5 eksponen pangkat 2 T misalnya dt. Nah, sifat kelinearannya itu 5-nya di luar, Adik-adik. 5, jadi tidak ikut diintegralkan. 5 integral eksponen pangkat 2T dt. Gitu. Ya, hasilnya berapa? Sama dengan 5/2, kan gitu ya. 5/2 eksponen pangkat 2T tambah C. Nah, gitu ya. Nah, sifat kolinearnya tuh yang ini. Angkanya di luar. Sama kayak yang Laplace inverse, C1, C2, dia di luar. Dibuatlah C1 Laplace inverse, C2 Laplace inverse. Sehingga hasilnya juga C1 F1T ditambah C2 F2T. Itu makna sifat linear. Contoh, Laplace inverse dari 8 per S pangkat 3 dikurang 3S per S kuadrat tambah 4 ditambah 5 per S tambah 1. Jadi Laplace inverse dari 8 per S pangkat 3 dikurang Laplace inverse, nah satu-satu ya, Laplace inverse dari 3S per S kuadrat tambah 4 ditambah Laplace inverse dari 5 per S tambah 1. Kemudian masing-masing ini diselesaikan. Nah, 8-nya di luar, 3-nya di luar, 5-nya juga di luar. Nah, terus diselesaikanlah ya. Laplace inverse dari 1 per S pangkat 2 tambah 1, itu T pangkat 2 per 2 faktorial. Laplace inverse dari S per S kuadrat tambah 4, itu kosinus. Ya. Tidak, apa ya, kalau yang tadi kan hiperbolik ya. S per S kuadrat ditambah A kuadrat. Sedangkan ini S besar per S kuadrat ditambah 4. Harusnya cos hiperbolik. Ya, 2T. Ditambah 1 per S tambah 1 itu eksponen pangkat min 1. Ya. S dikurang min 1. Kan S kurang A. Ya kan? Maka A-nya adalah negatif 1. Ya. 8 per 2 faktorial, 8 bagi 2, 4. Tinggal 4T pangkat 2 dikurang 3 cos hiperbolik. Oh, dia nggak pakai hiperbolik, jadi langsung ke A-nya diambil, ya pas lah ya. Nggak pakai hiperbolik, berarti cos biasa, kosinus biasa. Keliru ya. Kemudian untuk 1 per 1 kurang A, ya, atau K-nya min 1, eksponen pangkat eksponen pangkat min 1. Nah, sehingga hasilnya 4T kuadrat dikurang 3 kosinus 2T ditambah 5 eksponen pangkat min 1. Itu ya. Terus sifat translasi. Nah, translasi ini kayak ditransformasi titik atau garis ya. Ada sifat translasi. Biasanya dari bidang yang kecil ya dibuat perbesaran beberapa kali atau pengecilan beberapa kali. Translasi geometri itu namanya ya. Kalau yang ini sifat translasi pada Laplace. Jika Laplace inverse dari Fs adalah F besar T, maka
Laplace inverse dari f s kurang a adalah eksponen pangkat a kali t dikali f besar t sama dengan eksponen pangkat a kali t dikali dengan Laplace f kali s. Nah, f besar t ini kan Laplace inverse dari fs, ya kan? Sedangkan untuk f s kurang a adalah eksponen pangkat a kali t kali ft. Itu sifat translasi, ya. Ini dijabarkan dulu jadi pangkat eksponen pangkat a kali t dari ft. Ft sendiri adalah Laplace dari fs. Sehingga eksponen pangkat a kali t dikali Laplace inverse dari f kali s. Nah, ya tinggal dibolak-balikkan saja dia. Contoh Laplace inverse dari 2 per s kuadrat tambah 2s tambah 5. Nah, sama dengan Laplace inverse dari 2 per s kuadrat tambah 2s tambah 1 tambah 4. Kenapa, Bu, dijabarkan seperti itu? Karena yang bisa dibentuk kuadratkan itu yang ini, ya. S kuadrat tambah 2s tambah 1 itu kan bentukan dari s tambah 1 kuadrat. Ini, ya. Sedangkan 4 itu sendiri 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 2 per s kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang satu ini kan jadi eksponen pangkat t. Ya kan? Ada rumusnya ini, Dedek. Jadi eksponen pangkat t dikali Laplace inverse 2 per s kuadrat tambah 2 kuadrat. Yang Laplace inverse dari yang ini menentukan dari sinus omega t. Omeganya 2. Ya kan? Eksponen pangkat t sinus 2 kali t. Dan seterusnya untuk yang B, kemudian ada sifat ketiga yaitu perubahan perubahan skala. Mirip seperti translasi, ada translasi kan dia ditransformasi rumusnya, ya. Kalau transformasi geometri dia diperbesar gambarnya, tapi rumusnya itu juga, cuma dia dikali beberapa kali lipat. Nah, ini perubahan skala jika Laplace inverse dari fs adalah f besar t, maka Laplace inverse dari fs per a, jadi s-nya per a di sini. Jadi kayak induksi, ya, hanya kemari s per a, sehingga ft berubah jadi a dikali f at, ya. Nah, ini dijabarkan lagi. Ini buktinya, jadi kita perhatikan, ya. Laplace dari f kali a, f dari a kali t sama dengan 1 per fs per a. Ini dari yang sebelumnya, ya, ini. Nah, yang bawah ini, ya. Ini x ini nggak ada. Ini dari Laplace inverse dari f a kali s sama dengan 1 per a kali f per t kali f kali ft per a. Ribet jadinya. Ini dijabarkan. Ini, ya, Laplace dari f kali a, f a kali t, Laplace dari f a kali t sama dengan 1 per a fs per a. Maka Laplace inverse dari 1 per a fs per a adalah f besar a kali t, ya kan? Sifat inverse dibolak-balikkan aja. Laplace dari f fs, Laplace inverse dari fs adalah ft, ya. Gitu-gitu aja. Nah, di sini berlaku sifat kelinearan tadi, 1 per a-nya di luar, 1 per a Laplace inverse dari f s per a. Ini kan 1 per a-nya diambil. Nah, ini, ya. Ini diambil kemari. Nah, tinggallah yang fs per a saja. Fa kali t-nya sendiri. Sehingga Laplace inverse dari fs per a adalah fa kali t dikali a per 1, ya. Atau ini supaya hilang, kita kali dengan a.
Gitu ya adik-adik. Jadi 1 per A dikali A, A-nya habis. F A kali T dikali A F A kali T. Ya, sehingga hasilnya adalah Laplace inverse Fs per A sama dengan A kali F A kali T. Contoh, tinggal ganti A-nya dengan, di sini berapa ya? 3 ya adik-adik. Ya, tinggal ganti A-nya dengan 3. Laplace inverse dari 3 per S kuadrat tambah 9. 9 ini kan 3 kuadrat ya. Maka S per A per S kuadrat ditambah A kuadrat, S per A kuadrat ya. Per S kuadrat tambah A kuadrat per A kuadrat. Ini dimodif namanya. Jadi mirip seperti rumus yang A per dia A di atas. Nah, kayak gini dia. Sebenarnya ini dia ya. Sinus hiperbolik. Sinus hiperbolik dari, tapi kurang di sini ya, Dede. Sedangkan yang tadi kan tambah. Ya kan? Nah, jadi kalau dibuat sinus omega T, omeganya dianggap dia ini kan ini sin ya, sinus omega T ini kosinus. Sinus omega T. Omeganya harus 3. 3 per S kuadrat ditambah 9. Benar nggak tadi? Seperti itu. 3 per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Ya harusnya sinus omega kali T. Omeganya kan 3. Ya. Sebenarnya kalau ada dilihat rumus yang tadi ya, ini nggak dipakai lagi ya. Nggak usah. Langsung sinus omega T. Karena buatlah alasan yang tadi, rumus yang kaidah yang sudah berlaku. Pada slide ke slide ke-4, slide ke-2, nomor 4. Karena Laplace inverse dari omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sinus omega kali T. Nah, jadi kalau Laplace inverse dari 3 per S kuadrat tambah 3 kuadrat atau S kuadrat tambah 9, jadi sinus 3T dengan S-nya besar dari 0. Ya kan? Contoh yang akhir ini. Oke, sampai situ penjelasan saya. Untuk pertemuan ke-14 kita transformasi Laplace dari derivatif ya. Yang ke-15 baru yang agak rumit, nggak rumit sih, lebih detail. Transformasi Laplace dari integral, terus penggunaannya. Baru pertemuan 16 kita uas. Oke, sampai di sini adik-adik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.